surganya agar bisa melihat wajah Allah Ta'ala dari surganya. Dan barang siapa yang mencari ilmu agama, yang harusnya dengan mencarinya ini tujuannya adalah bisa melihat wajah Allah dari surga, namun ketika salah niat maka bisa berbalik menjadi dosa yang besar. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya lam yarah ra'ihatal jannah." Barang siapa yang mencari ilmu dari ilmu-ilmu yang harusnya dicari dengannya itu wajah Allah, namun ia tidak mencarinya kecuali untuk tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Selanjutnya kita teruskan materi kajian kita mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna, nama-nama Dia yang terbaik. Nama-nama terbaiknya kita telah sampai kepada nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Al-Wahidu, Al-Ahadu. Nama Allah Al-Wahidu di antaranya dicantumkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Surah Ar-Ra'd ayat 16. Allah katakan, "Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Katakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Katakanlah bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia itu Al-Wahidul Qahhar. Dia itu Maha Tunggal lagi Maha menguasai. Ayat ini menunjukkan adanya perintah kepada Nabi, dan tentunya perintah ini juga berlaku kepada kita umat Nabi, agar menebarkan ilmu agar manusia mengenal Allah Ta'ala dan mengenal kedudukannya, dan juga mengenal sifat-sifatnya dan keagungannya dan kesempurnaannya. Karena Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya, "Qul," katakanlah, yakni katakan kepada manusia semua bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun kecuali Allah yang menciptakan. Tidak ada benda abstrak maupun konkret yang ada di alam raya ini kecuali Allah lah penciptanya, dan tiada pencipta selain Allah. Dan ini adalah penetapan tauhid rububiyah, dan bahwa Allah sendiri sang pemilik perbuatan ketuhanan, yakni mencipta, menguasai dan mengatur alam raya. Dan dalam ayat ini juga ditunjukkan bahwa agar manusia lebih mengenal Allah Ta'ala, maka di antara sifat-sifat Allah, di antaranya sifat Al-Ahadiyah, sifat keesaan di dalam seluruh haknya, ini supaya juga diperkenalkan kepada manusia. Wa huwal wahidu, dan Dia adalah wahid fi rububiyatih, wahid fi uluhiyatih, wahid fil asma'i was sifati. Fi asma'ihi was sifatih, Dia satu, esa dalam semua perbuatannya. Oh, semua perbuatan ketuhanan hanya Dia yang bisa melakukan, dan hanya Dia yang melakukan. Tiada sekutu baginya dalam melakukan semua perbuatan ketuhanan, baik mencipta, menguasai atau mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan sebagainya. Dan juga Dia esa dalam hak untuk disembah, esa dalam hak untuk diibadahi. Dia wahid, Maha Esa dalam hak untuk disembah.
maka siapapun yang beribadah kepada selain Allah berarti belumlah mengesahkan Allah, belumlah mengesahkan Allah dalam haknya untuk diibadahi, dan masih musyrik. Kalau tidak muwahhid, tidak menjadi orang yang mengesahkan Allah, berarti menjadi orang yang menyekutukan Allah. Dan ternyata tidak ada agama selain Islam, apapun nama agama itu, kecuali mengajarkan ibadah kepada selain Allah. Meskipun sebagian agama seperti Yahudi dan Nasrani masih meyakini rububiyah Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyah, sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah juga mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan ketuhanan. Mereka yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya. Namun dalam ibadah mereka mengajarkan ibadah kepada selain Allah, walau tujuannya adalah juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan cara menunjukkan sebagian ibadah mereka kepada selain Allah. Maka ini jelas belumlah muwahhid, belumlah menjadi orang yang mengesahkan Allah, karena masih menyekutukan dalam hak yang besar pula, yakni hak untuk diibadahi. Kemudian mentauhidkan Allah dalam seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya, sehingga tidak boleh ada selain Allah yang diberi nama dengan nama-nama Allah Ta'ala dengan tujuan menggelarinya dengan nama itu, dan tidak boleh pula ada yang disifati dengan sifat-sifat Allah Ta'ala walau dengan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah memiliki suatu sifat seperti sifat Allah, maka telah musyrik dan belumlah menjadi orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Karena itu kita harus memperkenalkan apa yang dikabarkan Allah Ta'ala ini kepada manusia, karena manusia membutuhkan tauhid, pengetahuan tentang tauhid, membutuhkan pengenalan kepada Allah dan hak-haknya, serta membutuhkan pemurnian ibadah kepada Allah Ta'ala demi mendapatkan kebahagiaan mereka, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan kebutuhan manusia, kata para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hajatul abdi ila an ya'rifallaha wa ya'rifa huquqahu wa ayyuti'ahu wa ya'budahu wahdahu la syarika lahu a'dhamu min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Bahwa kebutuhan hamba kepada ilmu mengenal Allah dan mengenal hak-haknya, dan juga kebutuhan hamba untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja dan mentaatinya, itu lebih besar daripada kebutuhannya kepada makanan dan minumannya, kepada makanan dan minuman. Dan itu jelas, karena orang yang tidak mendapatkan makanan minuman maksimalnya mati. Tapi ketika orang itu mati di atas tauhid, di atas pengesaan kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, maka kematiannya hanyalah mengantarkan dia kepada kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang kekal abadi. Namun sebaliknya, apabila orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal hak-haknya, dan tidak mentaati Allah, dan tidak beribadah kepadanya, dan tidak memurnikan ibadah kepadanya, walau bergelimang harta, walau makanan minuman di rumahnya melimpah ruah, ketika ajal tiba padanya, maka kematiannya hanyalah mengantarkan dia kepada kecelakaan dan ketersiksaan selama-lamanya. Dari situ kita tahu betapa kebutuhan daruratnya hamba kepada ilmu mengenal Allah dan mengenal hak-haknya, serta memenuhi hak-hak Allah dengan mentauhidkan dia dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kebutuhan hamba kepada itu semua lebih besar dan lebih darurat daripada kebutuhan hamba kepada makanan dan minumannya.
Jamaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Wahidu dan Al-Qahharu. Al-Wahidu dan Al-Qahharu, yang maha tunggal, maha esa, maha bersendirian dengan semua haknya, dan juga maha kuasa atau maha menguasai, sehingga tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah, dan tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah, dan tidak ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah dari awal sampai akhir, sejak awal sampai selamanya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, dan itulah yang diyakini oleh setiap hamba yang beriman, sehingga tidaklah benar keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala itu ketika belum menciptakan langit dan bumi belum menguasai arsy-Nya, kemudian setelah menciptakan langit dan bumi baru menguasai arsy-Nya. Itu keyakinan yang tidak benar. Keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mengartikan istawa alal arsh dengan mana istawla alal arsh, menguasai arsh, yang artinya harusnya adalah tinggi di atas arsh, diartikan menguasai arsh. Sementara Allah Ta'ala di beberapa ayatnya menyatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa alal arsh. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istawa alal arsh. Kemudian dia istawa alal arsh, yakni tinggi di atas arsh. Kemudian ia tinggi di atas arsh dengan ketinggian yang hanya Allah sendiri yang tahu, dengan jarak antara arsh dengan Allah, dengan jarak yang hanya Allah sendiri yang tahu, dan dengan tata cara yang hanya Allah sendiri yang tahu. Itulah keyakinan yang benar. Sementara orang yang mengartikan istawa dengan arti istawla, menguasai, berarti menerjemahkan ayat itu, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia menguasai arsy, kemudian dia menguasai arsy. Jadi akhirnya tergambar bahwa keyakinan mereka sebelum Allah menciptakan langit dan bumi belum menguasai arsy, karena thumma itu kemudian artinya, ya. Kemudian, jadi setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian baru menguasai arsy, dan itu adalah keyakinan yang batil tentunya, keyakinan yang batil. Allah menguasai semuanya termasuk arsy-Nya itu sejak awal tanpa permulaan. Sejak Allah mencipta, arsy sudah menguasainya, menguasai sepenuhnya. Tidak ada suatu pun yang kemudian lepas dari kekuasaannya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Adapun nama Allah Al-Ahad faqad warada marratan wahidah fil Quran, disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, yaitu di dalam firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang dia itu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, esa, ya, tunggal, tidak berbilang pada zatnya, dan tidak ada yang mengikuti dalam haknya. Itulah Allah Rabbul Alamin, karena dia maha sempurna di atas seluruh kesempurnaan, di puncaknya kesempurnaan, dan dia maha baik pada puncaknya kebaikan, di mana tidak ada lagi derajat baik di atasnya, sedangkan semua makhluk itu jauh di bawah kesempurnaan Allah Ta'ala, sehingga benar-benar tidak ada yang mensekutuai dalam satu kedudukan pun dan dalam satu sifat pun, dan juga tidak ada menseterai dalam satu pun sifatnya. Taib. Kemudian Al-Ahad maknanya adalah al-mutadamminu ifradahu birrububiyah wal ilahiyah wal ahad
nafyun li kulli syarikin lidil jalal wal wahidul ahad wal wahid wal ahad huwal fardul ladzi lam yazal wahdahu wa lam yakun ma'ahu akhar al-mutafarridu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Dan al-ahad artinya yang mengandung ya kesendirian dia, atau mengandung makna bahwa kita harus menyendirikan Allah Ta'ala dalam semua perbuatan ketuhanan, dalam hak untuk diibadahi. Dan al-ahad ini juga meniadakan segala sekutu bagi dia yang maha mulia. Dan al-wahid dan al-ahad artinya yang bersendirian, yang terus menerus sendirian, tidak ada bersamanya selainnya, yang bersendirian dalam zatnya, di mana zat Allah itu tidak menempati makhluknya, tidak nitis kepada makhluk atau menempati makhluk, bahkan menempati udara sekalipun, ataupun juga yang dia ini zatnya tidak ditempati oleh makhluk, tidak ditempati oleh ciptaannya, walau udara. Tidak, zat Allah adalah zat ya zat yang terpisah dengan makhluknya. Karena itu ketika Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ditanya, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Jawab beliau, huwa mustawin, huwallahu mustawin ala arsyih ba'inun min khalqih. Dia itu tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dengan semua ciptaannya, terpisah dengan semua ciptaannya, tidak menempati arsy dan apa yang di bawahnya, tidak menempati arsy, tapi dia tinggi di atas arsy dengan jarak yang hanya Allah sendiri yang tahu. Itulah Allah sembahan kita yang sebenarnya. Itulah Allah sembahan kita yang sebenarnya, yang dia lebih besar zatnya pun dari semua ciptaannya. Dan juga dia bersendirian dalam semua sifatnya, di mana tidak ada satu sifat pun yang dia miliki yang serupa dengan sifat makhluk, sebagaimana tidak ada satupun makhluk yang menyandang sifat seperti sifat Allah walau dalam satu sifat. Karena itu barang siapa yang meyakini ada selain Allah memiliki sifat seperti sifat Allah, semisal mengetahui yang gaib, atau sifat alimun bidzatis sudur, mengetahui segala apa yang ada dalam hati manusia, itu semuanya adalah keyakinan syirik, dan pasti bohong, pasti dusta. Kalau ada orang yang mengaku atau dikondangkan mengetahui isi hati manusia, insya Allah saya bisa membuktikan bahwa orang itu dusta, bahwa orang itu sebenarnya tidak tahu isi hati manusia. Dan untuk membuktikan bahwa orang itu tidak tahu isi hati manusia, saya bisa insya Allah membuktikannya cukup dengan dua pertanyaan. Cukup dengan dua pertanyaan. Jadi nggak perlu lama-lama untuk membuktikan bahwa orang yang kondang tahu isi hati orang itu bohong, ya. Sebenarnya dia tidak tahu isi hati orang. Dan cukup dengan dua pertanyaan kita bisa membongkar kebohongannya. Karena alimun bidzatis sudur sifat Allah Ta'ala, mengetahui segala apa yang ada dalam dada manusia atau dada makhluk. Yang tahu gaib juga hanya Allah. Yang tahu gaib hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang tahu segala yang gaib, dan Allah tidak akan menampakkan sebagian dari gaib itu kepada seorang pun, illa man irtada mir rasul, kecuali kepada orang yang dia ridhoi dari kalangan rasul. Dan Allah katakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi, tidak ada siapapun di langit dan di bumi ada yang tahu gaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka manusia juga tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Tidak ada yang tahu. Karena itu mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah Ta'ala termasuk kesyirikan
termasuk kesyirikan. Dan sebagian kelompok sufi itu mensifati sebagian orang-orang yang diwalikan di kalangan mereka ini dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat yang berlebihan, yakni sifat sampai diyakini wali mursyidnya itu tahu gaib, tahu isi hati orang dan sebagainya. Ini adalah sifat ghulu, berlebihan yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pasti dusta. Pasti dusta. Saya pernah diajak suatu rombongan, kemudian mampir ke rumah orang di Jombang sana, di tambak beras sana, yang ternyata orang itu orang yang kondang tahu gaib, kondang apa-apa yang belum terjadi, tahu apa yang belum terjadi, dan kondang tahu isi hati orang lain. Kemudian saat itu rombongan banyak orang begitu ya, saya dikasih tahu kakak saya kebetulan ada di sebelah saya. Dek, orang ini kondang waskito ya, tahu isi hati orang dan tahu apa yang akan terjadi. Saya langsung jawab, saya tidak percaya ya, Mas, aku ora percaya. Kemudian Allah Ta'ala saat itu langsung menunjukkan di mana orang itu tanya, niki rombongan nopo saking lingi sedoyo. Berarti kan sudah tidak tahu ya kan? Tahu kan, tidak perlu tanya gitu. Ini dari mana kan tahu semua. Akhirnya saya jawab, boten kula saking ngunut. Saat itu saya masih tinggal bersama orang tua di Keromasan Ngunut. Kula saking ngunut. Gitu masih tanya, ngunut niku napa nggih wilayah Blitar? Ngunut kecamatan berapa ribu kilo itu, berapa ribu hektar itu, sak kecamatan Ngunut itu, atau berapa ratus hektar wilayah Ngunut. Tempatnya enggak tahu. Bah Google aja tahu kan, Google Map itu. Tempatnya Ngunut di mana, pasarnya di mana, kantor posnya di mana, SMA negerinya di mana kan tahu. Orang ini tidak tahu. Sampai Ngunut posisinya di wilayah mana tidak tahu. Masih tanya, Ngunut itu napa nggih wilayah Blitar? Oh, sanes Ngunut itu wilayah Tulungagung. Cuma radi wetan tapi mboten paling wetan. Paling wetan Rejo Tangan. Terus langsung saya bisi kakak saya, tenan Thomas ya. Ngunut sak monombane, Ngunut sebegitu luasnya, beliaunya tidak tahu di mana posisinya. Gitu kok, kadang-kadang ada orang yang kehilangan barangnya atau dicuri orang atau apa, nanya ke situ. Mencari satu kecamatan aja nggak tahu letaknya ya. Bagaimana bisa mencari tahu? Bagaimana bisa mengetahui barang kecil yang hilang? Ini menunjukkan bahwa tidak tahu. Tidak tahu. Karena itu kalau ada orang mengaku tahu gaib atau diyakini tahu gaib, itu jelas dusta, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan keyakinan bahwa ada manusia yang tahu gaib itu adalah keyakinan syirik. Baik, ini sudah
Isya, waktunya adzan, silahkan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Selanjutnya, min atharil iman bihadainil ismain al-karimain, termasuk pengaruhnya iman kepada dua nama yang mulia tadi, yakni Al-Ahad dan Al-Wahid, Al-Wahidul Ahad. Awalan, yang pertama, inna 'azama atharin wa mujib lihadainil ismainil jalilain al-karimain wa ifraduhu subhanahu wa ta'ala birrububiyyati wal ilahiyyati wa tauhidihi wa tauhidu subhanahu bi af'alihi wa sifatihi wa tauhidu bi af'ali ibadihi. Wa kama anna wahidun fi rububiyyatihi fa huwa wahidun fi uluhiyyatihi fala ilaha illahu wahdahu la syarika lahu. Sesungguhnya sebesar-besarnya pengaruh iman kepada nama ini dan suatu yang memastikan yang wajib diwujudkan sebagai konsekuensi keimanan kepada dua nama yang mulia ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya dan juga mengesahkan Dia dalam hak untuk diibadahi. Mengesahkan Allah Subhanahu dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, mencipta, menguasai, mengatur, memegang titah, sehingga tidak ada lagi keyakinan bahwa di sana ada makhluk tertentu yang menguasai wilayah tertentu dan memegang titah di wilayah tertentu. Tidak ada keyakinan bahwa Gunung Kelut itu di bawah kekuasaan dan titahnya Maisasura
Tidak ada lagi keyakinan bahwa Gunung Semeru itu dikuasai oleh dewa tertentu. Tidak ada lagi keyakinan bagi umat Islam bahwa Laut Selatan itu di bawah kekuasaan Nyai Roro Kidul, pantai utara Nyai Roro Lor, ya. Terus di pantai mana lagi, atau di Batu itu Mbah Batu dan sebagainya. Tidak ada keyakinan begitu bagi orang yang bertauhid, mengesahkan Allah dalam semua perbuatan ketuhanan. Allahumma qalidus samawati wal ard, hanya di tangan Allah titah seluruh apapun yang ada di langit dan di bumi. Dan juga dalam semua sifat-sifat Allah, dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah juga dalam perbuatan-perbuatan para hamba Allah dalam beribadah kepada Allah, yakni semua perbuatan ibadah hanya dimurnikan kepada Allah, ditujukan 100% zahir batin hanya kepada Allah. Tidak ada ibadah satu jenis pun yang ditujukan kepada selain Allah, ya. Jadi sebagaimana Allah itu esa dalam semua perbuatannya, baik mencipta, memberi rezeki, dia bersendirian dalam hal itu, tiada sekutu baginya. Maka dan juga dalam memenuhi semua hajat hambanya, maka hanya dia pula yang berhak untuk disembah. Hanya dia yang berhak dimintai dengan doa-doa, dituju dengan doa-doa, permohonan-permohonan secara gaib, dimintai dalam hal yang di luar kemampuan makhluk. Hanya dia yang berhak, karena sang pemberi rezeki hanya dia. Sehingga meminta rezeki kepada selain Allah adalah ibaratnya seperti meminta kepada yang tidak bisa memberi, meminta kepada yang tidak memiliki. Sementara faqidu syai' la yu'ti, yang tidak punya apa-apa juga nggak bisa memberi apa-apa. Orang walau kelasnya wali, kalau sakit juga nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Maka setelah wafat, ya jangan dimintai kesembuhan. Waktu masih hidup yang masih bisa berbuat saja, masih bisa beramal. Kalau mati kan terputus amalnya. Masih bisa berbuat karena masih hidup. Menyembuhkan penyakitnya diri sendiri tidak bisa, apalagi menyembuhkan orang lain. Ya. Cuman namanya setan bisa saja membisiki untuk pembenaran kebatilan, yakni kadang-kadang wali itu, ya, karomahnya untuk orang lain bukan untuk diri sendiri, ya. Jadi kalau sakit tidak bisa menyembuhkan dirinya, dia harus ke dokter, bahkan abonemen dokter, rutin kontrol ke dokter. Tapi begitu meninggal sudah tidak bisa berbuat untuk dirinya ataupun untuk siapapun, malah dimintai kesembuhan. Ini adalah tentu secara akal sehat pun tidak bisa diterima, dan secara dalil itu adalah berdoa kepada selain Allah, isti'anah, istighatsah, istishfa kepada selain Allah, dan itu adalah kesyirikan, karena itu semua termasuk doa. Isti'anah, istighatsah dalam hal di luar kemampuan makhluk, dan juga dalam keadaan ghaib, artinya yang dimintai tolong itu tidak hadir, tidak komunikasi langsung karena sudah meninggal, beda alam, maka itu termasuk jenis doa. Dan doa itu ibadah, karena saya menunjukkannya kepada selain Allah, maka syirik, telah berbuat kesyirikan. Bahkan kesesatan yang paling sesat adalah seperti itu. Allah katakan, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah.
Orang yang sudah meninggal kita mintai, tidak dengar mereka. Seandainya mendengar juga nggak paham iki piye karepe. Wah, aku wis ora iso apa-apa, aku kudune didongakne aku malah dijaluki. Piye karepe iki? Begitu. Karena itu Allah katakan, fa in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mendengar sekalipun, mereka juga nggak bisa mengijabai untuk kalian. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian itu. Berarti berdoa kepada selain Allah itu syirik. Allah sebut syirik, ya, yang akan diingkari juga oleh orang-orang yang dimintai itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahu kau, ya, seperti Allah yang Maha Tahu. Karena itu Allah mempermisalkan orang yang berdoa kepada selain Allah itu seperti orang yang menjulurkan dua tangannya ke arah sumur agar airnya ini naik masuk ke mulutnya. Bukan seperti orang yang menjulurkan selang ke sumur kemudian disedot begini lah ya. Tapi seperti orang yang menjulurkan dua tangannya ke arah sumur, ya, berharap supaya air itu naik masuk ke mulutnya. Bisa enggak? Enggak mungkin, ya. Allah katakan, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai' illa kabasiti kaffahi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar, lahu da'watul haqq. Sedangkan orang-orang yang mereka mintai, mereka tujui dengan doa mereka selain Allah, mereka tuju dengan doa mereka selain Allah, alias yang mereka mintai secara gaib, la yastajibuna lahum bisyai', mereka tidak akan bisa mengijabai kepada mereka sedikit pun, kecuali permisalannya hanya seperti orang yang kabasiti kaffaihi ilal ma', seperti orang yang menjulurkan dua tangannya ke arah air, liyablugha fahu, agar air itu bisa sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, kata Allah, padahal air itu tidak akan bisa sampai ke mulutnya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, kata Allah, dan tidak ada doanya orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Berarti Allah menyebut pelaku syirik doa itu dengan sebutan kafirin. Ini Allah yang menyebut sendiri, bukan kita berarti menvonis setiap orang yang kita jumpai berdoa kepada selain Allah kita vonis kafir, ya enggak. Karena laisa kullu man waqa'a fi syirki hukamu bi syirki. Tidak setiap orang yang terjumus pada kesyirikan langsung boleh divonis musyrik, tidak boleh. Laisa kullu man waqa'a fil kufri hukamu bi kufri. Tidak setiap orang yang terjumus pada kekafiran boleh divonis kafir. Tidak, ya. Jadi ini adalah menghukumi perbuatan dan hukum bagi pelakunya di sisi Allah Ta'ala. Karena itu mengesahkan Allah Ta'ala, menjelaskan mana nama Allah Al-Wahid, Al-Ahad, ini termasuk hal yang sangat penting. Karena seperti di negeri kita ini, ajaran tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, pemurnian doa hanya kepada Allah, ini termasuk masih dianggap asing, dianggap aneh, dianggap radikal oleh sebagian orang yang tidak tahu makna radikal. Ya, kalau tauhid itu dianggap radikal, pasti yang menganggap itu orang yang masih mencintai kesyirikan. Ya, begitu.
sedikit, sekarang tuduhannya radikal gitu ya. Kemudian wa hadha yaqtadi ifradahu azza wa jalla bil hubbi wal wala. Termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Wahidul Ahad juga adalah mengesahkan Allah dalam cinta dan loyalitas, yakni kita harus mencintai Allah Ta'ala melebihi segalanya, dan cinta kita yang tertinggi harus hanya kepada Allah kita tujukan. Demikian pula puncaknya loyalitas kita itu hanya kepada Allah, sehingga kita tidak mau mentaati selain Allah dalam bermaksiat kepada Allah. Dan kita tidak boleh mencintai apa yang Allah benci dan siapa yang Allah benci. Dan kita hanyalah mencintai selain Allah itu apa dan siapa yang Allah cintai. Itulah arti memurnikan cinta yang hakiki, yang tertinggi hanya kepada Allah, sehingga kecintaan kepada yang lain itu karena Allah atau mengikuti Allah. Mencintai apa dan siapa yang dicintai Allah sesuai kadar yang layak untuknya, dan membenci hanyalah kepada yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Itulah yang namanya cinta dan loyalitas dimurnikan kepada Allah Ta'ala dan karena Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 14, Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Katakan hai Muhammad, apakah kepada selain Allah aku akan menjadikan seorang wali, seorang kekasih yang ku cintai, yang ku loyali, yang Allah sendirilah sang pencipta seluruh langit dan bumi. Jadi kalau Allah satu-satunya mencipta seluruh langit dan bumi, sehingga hanya Dia yang berhak disembah, diibadahi, maka tentunya aku tidak akan menjadikan selain Allah sebagai wali yang ku loyali, ku cintai dengan sepenuh hati, kemudian tidak peduli ini dicintai atau tidak oleh Allah Ta'ala. Tentu aku tidak akan melakukan hal itu. Itu maksud dari hal ini. Karena itu barang siapa yang loyal kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai musuh Allah dan musuh orang beriman, itu adalah kekafiran. Allah mengatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang loyal kepada orang-orang Yahudi, maka dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki kaum yang zalim itu, yakni salah menempatkan atau menunjukkan loyalitasnya dan kecintaannya, ya. Karena itu yang harus menjadi puncak loyalitas kita adalah Allah Ta'ala, karena Dialah yang wajib kita cintai melebihi semuanya, melebihi segalanya. Kemudian setelah itu mencintai Rasul dan loyal kepada Rasul, kemudian kepada orang yang beriman, ya, kepada orang yang beriman. Taib. Dan cinta kepada Rasul dan kepada orang beriman itu juga cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Karena Allah mencintai mereka, maka kita mencintai mereka. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Wahidul Ahad. Yang ketiga adalah ta'alluqul qulub bi khaliqiha wa ma'budiha wa tawajjuhuha lahu wahdahu la syarikalah.
bergantungnya hati kepada penciptanya dan sesembahannya. Jadi hati manusia yang mencintai Allah sebagai satu-satunya dan meyakini Allah adalah satu-satunya yang mencipta, menguasai, mengatur, memberi rezeki dan sebagainya, sehingga dia satu-satunya yang berhak diibadahi, maka tentu hati manusia yang demikian selalu bergantung kepada Allah, karena tahu hanya Dia yang maha kuasa, hanya Dia yang maha berkehendak, dimana kalau Dia menghendaki apapun maka terjadi, apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan hanya Allah yang bisa memenuhi hajat, hanya Allah memberi rezeki. Maka segala hajat digantungkan hanya kepadanya, hati pun tertuju murni hanya kepadanya sebagai penciptanya dan sesembahannya. Dan juga hati selalu menghadap kepadanya, tidak kepada selainnya. Dan barang siapa yang bisa murni demikian maka luar biasa. Dan manusia kesempurnaan dalam hal ini berbeda-beda. Ada orang yang selalu hatinya menghadap kepada Allah, tidak menoleh kepada selainnya, baik ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan itu seperti hati Nabi kita, dan juga hatinya para Nabi, para Rasul. Ada juga yang hatinya bisa menghadap secara total kepada Allah, tidak menoleh kepada selainnya dikala sholatnya atau dikala munajat dengannya. Adapun di luar itu masih noleh-noleh, ya, atau sering lupa tidak menghadap Dia, ya, tidak ingat kepada Dia, masih menoleh kepada yang lainnya. Ada juga yang ketika sholat pun tolah-toleh, ya. Jadi ketika sholat pun menghadap, kadang-kadang tahu-tahu pergi ke pasar, jasadnya di masjid tapi hatinya ke pasar dulu, ya. Ingat, iya, ya, tadi uang saya 100, tadi berapa ya, disusui, loh musano kurang. Jadi masih, ya, balik ke pasar. Jadi kualitas manusia dalam menghadap kepada Allah itu beda-beda, dan itulah yang membedakan kualitas ibadah hamba. Li'anna al-wahidul ahad alladhi tattajihu ilaihi al-khalaiq fi hajatiha wa daruratiha. Karena hanya Allah lah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha bersendirian, yang semua makhluk memang harusnya menuju kepadanya dalam segala hajatnya dan semua kebutuhan daruratnya. Hanya kepada Allah ditujukan pengaduan untuk itu semua. Wa hadza syu'ur yurihul qulub min syatatiha wa tirabiha. Dan rasa seperti itu, kalau kita bisa, ya, selalu menggantungkan segalanya kepada Allah dan selalu menghadap kepada Allah, tidak noleh kepada selainnya, itu akan menenteramkan hati, menjadikan hati itu benar-benar yakni nyaman, tentram, istirahat dari kondisi cerai-berainya hati dan goncangnya hati. Jadi benar-benar hatinya tenang, tentram, tidak bercerai-berai dan tidak goncang. Dan semakin menoleh-noleh kepada makhluk, maka semakin goncang dan semakin sering kecewa. Wa yaj'aluha taskunu ila rabbiha wa ma'budiha.
dan rasa bergantung hanya kepada Allah, menghadap hanya kepada Allah, itu akan menjadikan hati tenang kepada Tuhannya dan kepada sembahannya. Wa yaqta'u ta'alluq biman la yamlikuna syai'a wa la yaqdiruna 'ala syai'. Dan rasa seperti itu juga akan memutus ketergantungan kepada siapa saja yang tidak berkuasa sedikit pun, tidak memiliki sesuatu apapun, dan tidak kuasa atas sesuatu apapun, illa bima aqdarahumullahu alaih, kecuali kalau Allah memberi kemampuan atasnya. Sehingga ya, orang itu kalau sudah total menggantungkan semua hajatnya dan menyerahkan keselamatan diri kepada yang maha melindungi dan maha kuasa dan maha perkasa dan maha sempurna dalam seluruh sifatnya, dan maha baik dan maha penyayang, tentu hati akan menjadi tenang. Dan jiwa yang tenang itulah jiwa yang ketika kematian datang akan dipanggil dengan sifatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Karena Allah senang kalau ditawakali, dipasrahi, digantungi. Dan semakin banyak kita meminta kepadanya, dia semakin senang kepada kita. Karena berarti kita ini tahu diri dan sadar diri bahwa kita ini gak punya apa-apa kecuali kalau diberi Allah, diberi oleh Allah, dan tidak mampu apa-apa kecuali kalau ditolong oleh Allah. Berarti benar-benar hamba yang tahu diri dan selalu merasa membutuhkan Allah Ta'ala. Dengan kondisi itu berarti hati bisa bersih dari segala bentuk kesombongan. Kemudian yang ketiga, ifradullah azza wa jalla bitashri' wa talaqqi. Fa innal imana biwahdaniyatillahi azza wa jalla wa ahadiyatihi tujibu tauhidahu fil hukmi wa tahakumi wa talaqqi. Fa masdaru tashri' wa talaqqi huwallahu wahdah. Yakni mengesahkan Allah azza wa jalla dalam hak membuat syariat, ya, dalam juga dalam hal kita mengambil ajaran agama. Karena iman kepada keesaan Allah dan maha tunggalnya Dia, tersendirinya Dia, ini memang mewajibkan adanya sikap mengesahkan Dia dalam hukum dan dalam mencari hukum, dan juga dalam mengambil syariat. Maka sumbernya pensyariatan dan pengambilan syariat itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Ya, hakut tasyri' hakun lillahi wahdah. Hak membuat syariat itu hak Allah semata. Tidak ada, walau ulama sekondang apapun, sepandai apapun, kiai sehebat apapun, yang punya hak membuat syariat itu nggak ada. Ya. Karena itu membuat ajaran baru dalam agama yang dimasukkan ke dalam agama Allah ini, itu adalah termasuk kejahatan, kezaliman, ya, nyerobot haknya Allah Ta'ala. Karena itu barang siapa membuat ajaran baru dalam agama dengan sengaja dan dengan pengakuan bahwa dia punya hak yang sama dengan Allah dalam membuat syariat, dalam hak membuat syariat, maka kafir, hukumnya kafir. Tapi kalau orang membuat ajaran baru dalam agama, ya
Tidak ada kesengajaan mensekutuai Allah dalam membuat syariat, dan tidak ada pengakuan bahwa dia punya hak yang sama dengan Allah dalam hak membuat syariat. Dia hanya berprasangka mudah-mudahan ini manfaat, ya, mudah-mudahan ini juga diterima, mudah-mudahan ini diterima baik oleh Allah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pendekatan diri kepada Allah. Maka orang yang membuat ajaran baru dalam agama dengan i'tiqad seperti itu tentunya tidak kafir, tapi dolun mudil, sesat dan menyesatkan, ya. Jadi hukumnya orang yang membuat ajaran baru dalam agama imma kafir wa imma dolun mudil. Ada kalanya dia kafir kalau dia merasa dan mengaku punya hak yang sama dengan Allah dalam hak membuat syariat. Jadi seakan-akan Allah aja punya hak membuat syariat, membuat ketentuan syariat begini-begini, ya. Maka dia merasa punya hak yang sama dengan Allah, maka kafir. Tapi kalau tidak begitu, maka dia dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Ya, lebih ringan lah. Sesat dan menyesatkan itu lebih ringan daripada kafir. Baik. Demikian apa yang bisa disampaikan dari nama Allah Ta'ala Al-Wahidul Ahad. Dan mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan, silahkan. Nah, pertanyaan untuk orang yang tahu baru tadi, apa? Yang kita menyanggah orang yang tahu baru tadi. Dua pertanyaannya belum disampaikan. Oh, dua pertanyaan apa? Untuk membuktikan kebohongannya orang yang mengaku tahu isi hati orang, ya. Dua pertanyaan itu ada di hati saya, ya. Dua pertanyaan itu saya rahasiakan. Sampai orang yang mengaku tahu isi hati orang pun tidak tahu. Ya, sudah lama saya simpan dua pertanyaan itu dalam hati saya. Dan kalau orang yang mengaku tahu isi hati orang itu memang benar-benar tahu isi hati orang, pasti bisa mengeluarkan dua pertanyaan itu dari dalam hati saya. Paham? Ya. Baik. Dan antum juga bisa membuat pertanyaan sendiri, ya. Dua pertanyaan saja, tapi nggak usah ditulis. Kalau ditulis nanti dibaca oleh jin, sama jin dilaporkan ke orang yang mengaku tahu isi hati orang itu. Simpan aja dalam hati. Nah, saya nanti mau tanya dua pertanyaan apa, gitu ya. Nanti tidak tahu. Tanya saja, Pak, apa betul tahu isi hati orang? Ya, mungkin ya seperti yang dikatakan orang lah, begitulah. Ya, begitulah kurang lebih, paling begitu. Saya punya dua pertanyaan, Pak. Yang pertanyaan ini sudah saya simpan di dalam hati saya beberapa waktu yang lalu. Nanti dia akan, apa itu? Silahkan tanya. Loh, Pak, kalau Bapak tahu isi hati orang, Bapak itu pasti tahu dua pertanyaan saya itu apa. Ya. Kalau Bapak nggak tahu dua pertanyaan saya, berarti Bapak nggak tahu isi hati orang. Selesai, gitu ya. Baik. Demikian. Ada lagi?
Kalau nggak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.